Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan baru untuk menarik kembali simpanan dolar milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan baru untuk menarik kembali simpanan dolar milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik secara fundamental yang pada akhirnya akan memperbesar cadangan devisa negara. Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan baru untuk menarik kembali simpanan dolar milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Langkah ini diambil untuk membendung aliran dana keluar yang rutin terjadi setiap bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pihaknya menemukan adanya fenomena WNI yang secara rutin mengirimkan dananya, terutama ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan menawarkan skema insentif yang menarik bagi para pemilik dana. Purbaya menyebut kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik secara fundamental. Dengan dana dolar yang kembali masuk dan bertahan di sistem perbankan dalam negeri, pasokan valuta asing akan meningkat yang pada akhirnya akan memperbesar cadangan devisa negara. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Itu utamanya. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi. Meski demikian, Purbaya mengakui rencana kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi untuk memastikan skemanya benar-benar efektif. Pemerintah ingin memastikan insentif yang ditawarkan akan lebih menguntungkan dibandingkan menyimpan dolar di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Himpunan Bank Negara kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing atau falas dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Ya, kenaikan bunga ini diharapkan mampu menarik penempatan falas di dalam negeri. Himpunan Bank Negara kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing atau falas dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Kenaikan suku bunga ini diumumkan melalui situs resmi masing-masing bank plat merah. Dalam keterangan resminya, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk resmi menaikkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4%. Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan menjelaskan kenaikan suku bunga ini merupakan strategi perseroan untuk menghadirkan nilai tambah bagi nasabah, khususnya yang selama ini lebih banyak menempatkan dana falas di luar negeri. Kenaikan bunga ini diharapkan mampu menarik penempatan falas di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Heri Gunardi mengatakan, kenaikan bunga deposito falas ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik bagi pemegang simpanan falas dolar Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga ini diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi investor retail maupun institusi. Menurut Heri Gunardi, kenaikan suku bunga deposito falas merupakan respon BRI terhadap dinamika pasar global sekaligus strategi untuk memperluas basis dana valuta asing. Peningkatan suku bunga deposito falas ini menjadi salah satu upaya BRI dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memperkuat likuiditas perseroan dalam denominasi mata uang asing. Dengan bunga kompetitif, BRI optimistis produk simpanan falas akan semakin diminati baik oleh nasabah individu maupun institusi. Hal senada juga diutarakan Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Ridwan. Dalam keterangan resminya, Ridwan mengungkapkan kebijakan ini sejalan dengan arahan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat daya saing industri perbankan nasional. Ridwan menyatakan Bank Mandiri terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah dalam mengelola dana falas. Salah satunya melalui penawaran counter rate deposito USD sebesar 4% per tahun. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk juga menggerak suku bunga deposito falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat.
Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BTN Nixon L. Menapitupulu mengatakan, kenaikan suku bunga dolar Amerika ini merupakan strategi perseroan untuk menarik lebih banyak dana valuta asing ke Indonesia. BTN menawarkan suku bunga deposito dolar Amerika Serikat dan deposito dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun dengan jangka waktu mulai 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk seluruh strata nominal. Kebijakan tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) juga menaikkan imbal hasil untuk deposito falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat ekuivalen 4% per tahun dan dibagi hasilkan berdasarkan realisasi pendapatan bank. Kenaikan imbal hasil deposito falas tersebut diberlakukan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk seluruh nominal simpanan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo berharap imbal hasil yang lebih kompetitif dapat menarik lebih banyak nasabah menempatkan dana falasnya di dalam negeri. Sekaligus juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi terutama dari sisi nilai tukar. Masuknya dana dalam denominasi dolar Amerika Serikat tersebut dinilai akan makin meningkatkan likuiditas falas dalam negeri. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai aktivitas bisnis di sektor lainnya. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Schiphol, Amsterdam, Belanda. Di mana dalam lawatannya ke Belanda, Prabowo diagendakan akan diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis-ten-Bosch. Ya, kunjungan Prabowo ke Belanda ini disebut menandai upaya mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang-bidang strategis. Pertemuan dengan Raja Belanda juga diharapkan akan memperkuat ikatan persahabatan serta memperluas peluang kerjasama strategis antara kedua negara. Prabowo sebelumnya bertolak dari Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald's Cartier, Ottawa, Kanada, usai menyelesaikan rangkaian agenda kenegaraan di Kanada. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Amsterdam, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pemirsa, Kementerian Perdagangan mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Belanda sepanjang 2024 mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 92,85 triliun rupiah. Belanda menjadi investor terbesar dari Uni Eropa dan menempati peringkat 10 besar investor teratas di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Belanda sepanjang tahun 2024 mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 92,85 triliun rupiah. Bahkan Belanda menjadi investor terbesar dari Uni Eropa dan menempati peringkat 10 besar investor teratas di Indonesia. Indonesia juga menanti Belanda agar dapat mengaplikasikan keahliannya di tanah air, baik di bidang teknologi pertanian, pengelolaan air, dan pengembangan bisnis. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mendarat di Bandar Udara Internasional Schiphol, Amsterdam, Belanda pada Kamis 25 September 2025 waktu setempat. Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, khususnya di sektor strategis seperti perdagangan, investasi, dan pertahanan. Pertemuan dengan Raja Willem-Alexander diharapkan membuka peluang baru untuk kerjasama yang saling menguntungkan, sekaligus memperdalam ikatan persahabatan kedua negara. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Indonesia diyakini akan meningkatkan volume perdagangan luar negeri. Hal ini menyusul adanya komitmen kerjasama berupa Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-SEPA. Usai adanya kepastian kerjasama berupa Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partner Agreement atau ICA-SEPA, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan langkah ini mampu meningkatkan memperluas produk RI di kancah global. Perdagangan ini dipandang tak hanya semata-mata mengejar surplus, melainkan juga memperbesar volume perdagangan dengan mitra utama di Uni Eropa. Sementara itu terkait perkiraan investasi dalam kerangka IEU-SEPA, menurut Agus kesepakatan tersebut lebih diarahkan pada perluasan pasar Indonesia di Eropa dan Indonesia mampu menunjukkan daya saing produk Indonesia yang dinilai lebih tinggi.
defisit sama surplus itu penting. Kalau ada surplus, pasti akan memperkuat kita punya devisa, bisa memperkuat struktur perekonomian kita. Tapi juga tidak kalah penting bagi prinsip saya adalah memperbesar kue perdagangannya antara Indonesia dengan kawasan, ya, atau antara Indonesia dengan negara tertentu bilateral. Sebelumnya Indonesia dan Uni Eropa resmi menyelesaikan tahap substansial dari perundingan EU-SEPA. Kesepakatan ini akan menghapus lebih dari 98% tarif, menghilangkan hampir seluruh hambatan dagang, serta membuka peluang baru untuk investasi antara kedua pihak. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel.